teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aisyah Ghafur dengan NIM 2303005010054. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar timbulnya penyakit dengan model roda atau yang disebut dengan well. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih sebenarnya penyakit itu apa sih? Nah, jadi penyakit itu adalah suatu kondisi adanya penyimpangan atau gangguan dari struktur atau fungsi normal bagian organ dan tubuh yang dimanifestasikan dengan sejumlah karakteristik dari tanda dan gejala, baik itu dari etiologi, patologi, dan prognosis yang diketahui maupun tidak diketahui. Dalam arti lainnya, penyakit ini juga diartikan sebagai suatu kondisi yang didiagnosis oleh dokter maupun ahli medis. Penyakit ini juga dapat dikatakan sebagai hasil interaksi antara faktor penjamu atau yang disebut dengan host dengan faktor agen. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai teori terjadinya penyakit. Penyakit ini timbul karena akibat dari berbagai faktor, baik itu dari agent, host, dan lingkungan. Dulu ada pendapat bahwa penyakit ini timbul karena penyebab tunggal dan penyebab majemuk. Para ahli pun mengumpulkan sejumlah pengetahuan dan membuat model-model timbulnya suatu penyakit dengan melakukan eksperimen dan menguji sampai mana kebenaran model-model tersebut. 3 model ini yaitu segitiga epidemiologi, jaring-jaring sebab akibat, dan roda. Adapun konsep dari timbulnya suatu penyakit yang terdiri dari 3 komponen, yaitu host, agent, dan environment, yang dimana host ini dikenal sebagai manusia, yaitu makhluk biologis maupun makhluk sosial, dan agent ini dikenal sebagai penyebab terjadinya penyakit, dan yang terakhir yaitu environment, yaitu lingkungan yang ada di sekitar host. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai model roda. Nah, roda ini digambarkan sebagai bentuk lingkaran yang dimana terdiri dari lingkaran besar dan lingkaran kecil, yang dimana lingkaran besar ini digambarkan sebagai faktor eksternal dan lingkaran kecil digambarkan sebagai faktor internal, yang dimana faktor internal ini berkaitan dengan kepribadian yang akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit, sedangkan faktor eksternal ini merupakan lingkungan yang baik, lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Contoh dari faktor internal itu sendiri yaitu para wanita penenun dalam hubungan interaksinya dengan lingkungan fisik atau bahan kimia dalam upaya bekerja untuk kebutuhan ekonominya. Ketika bekerja, mereka melakukan kontak dengan bahan-bahan pewarna berbasis kimia untuk menghasilkan kain tenun berwarna cerah. Terjadinya penyakit kanker karena mereka tidak menggunakan alat pelindung ketika mereka bekerja, seperti masker dan sarung tangan, sehingga bahan kimia masuk ke dalam tubuh. Ditambah lagi kurangnya kesadaran dan daya tahan tubuh mereka yang rendah menyebabkan tubuh mudah terkena penyakit. Contoh dari faktor eksternal, lingkungan fisik atau bahan kimia, dan lingkungan sosial ekonomi. Pekerjaan tenun ikat adalah kegiatan ekonomi para wanita tersebut yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Menenun juga merupakan warisan budaya yang dari dahulu ditekuni oleh wanita Indonesia. Tetapi ternyata para orang tua penenun tradisional tidak menderita kanker. Nah, jadi dari contoh faktor eksternal tadi ini bisa diartikan bahwa adanya faktor lain di luar dari pekerjaan menenun itu sendiri yang meningkatkan risiko terjadinya kanker, atau dapat diartikan bahwa cara hidup mereka atau lingkungan sosial ekonomi mereka ini jauh lebih baik sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit tersebut. Adapun kausalisa dari roda itu sendiri yang dimana roda ini digambarkan sebagai hubungan interaktif antara manusia dengan lingkungannya yang terdiri dari manusia dan substansi genetik sebagai inti yang dikelilingi oleh individu, kultur atau budaya, lingkungan biologis, sosial, dan fisik, yang dimana ukuran komponen roda ini lebih relatif tergantung dari problem spesifik penyakit yang bersangkutan. Itu saja pembahasan yang dapat saya paparkan hari ini. Sekian dan terima kasih.